Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, banyak mata di alun-alun tercengang saat melihat pria yang menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Dalam sekejap seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi. Wajah Yun Yun merah karena malu. Sesaat kemudian dia akhirnya berkata, "Kamu, Soyan, mengapa kamu di sini?" ucap Yun Yun. "Aku tidak bisa hanya berdiam diri jika kamu dalam masalah kan?" ucap Soyan. "Ini adalah sekte bunga. Bagaimana kamu bisa dengan ceroboh menerobos masuk?" ucap Yun Yun. "Kamu sudah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun. Seharusnya cukup bukan?" ucap Soyan. "Siapa yang bersembunyi darimu?" ucap Yun Yun. Wanita berpakaian anggun itu memfokuskan matanya ke Soyan dan berteriak dengan dingin. "Siapa Anda? Katakan namamu padaku. Anda benar-benar berani menerobos masuk ke sekte bunga saya," ucap Huajin. "Anda dapat memperlakukan saya sebagai pendamping Yun Yun," ucap Soyan. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar kata-kata Soyan ini. Namun Soyan mengabaikannya. Matanya hanya menatap dua orang di sisi yang berlawanan. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun dengan kipas lipat di tangannya ikut berbicara. Seseorang dengan kekuatan Dozun bintang 2 juga berani bertindak arogan di sini. Yang mulia ini berpikir bahwa Anda sudah bosan hidup, ucap Yohua Liangjun. Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Segera dia berkata, "Yun Yun, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak memiliki teman. Namun Anda akhirnya tidak dapat membantu diri sendiri dan akhirnya memanggil seseorang. Namun Anda dapat memanggilnya jika Anda suka. Jika tidak, mungkin Anda akan mengatakan bahwa kepala suku ini menindas Anda. Hari ini saya akan mengizinkan Anda dan anak kecil ini untuk bertarung bersama. Jika Anda dikalahkan, Anda akan menyerahkan Douki dari kepala sekte sebelumnya," ucap Huajin. Yun Yun mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Soyan ke dalam pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Dia mengambil langkah ke depan dan baru saja akan berbicara. Seketika Soyan menghentikannya dan berbicara dengan tenang. "Serahkan saja padaku," ucap Soyan. Yun Yun terkejut saat mendengar nada tenang Soyan. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Soyan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini Soyan juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di dataran tengah. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan. Soyan menyuarakan pikirannya dan berpikir dengan sedikit menuntut ke pihak lawan. Tentu saja tidak ada masalah jika taruhannya sepadan. Namun taruhan pertandingan ini tampak sedikit terlalu menggelikan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan warisan Douki dari Yun Yun. Namun jika Anda kalah, Yun Yun tidak mendapatkan apapun. Apakah menurutmu ini pantas? Ucap Soyan. Jika kepala suku ini kalah, Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga. Tidak ada yang akan mengganggunya, ucap Huajin. Jika hanya seperti itu, tidak perlu untuk pertandingan ini, ucap Soyan. Ekspresi wanita berpakaian anggun berubah ketika dia melihat ini. Dia berteriak dengan marah. "Kamu berani! Kamu pikir sekte bunga saya tempat yang bisa didatangi dan pergi sesuka Anda? Bahkan jika kamu dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, kamu akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidupmu," ucap Huajin. Soyan tidak cemas ketika dihadapkan oleh ancaman wanita berpakaian anggun ini. Dia hanya tertawa dingin dan berkata, "Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke pavilium bintang jatuh," ucap Soyan. Wanita berpakaian anggun itu terkejut ketika dia mendengar ini. Ekspresinya segera berubah ketika dia berbicara dengan nada rendah. "Pavilium bintang jatuh?
Kamu adalah seseorang dari Paviliun Bintang Jatuh, ucap Huajin. Saya Soyan, guru saya adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah menginstruksikan saya untuk mewakili dirinya untuk menyapa para tetua sekte bunga, ucap Soyan. Soyan, ucap Huajin. Wanita berpakaian anggun itu dan ekspresi Yohua Liangjun sedikit berubah ketika mereka mendengar Soyan mengumumkan namanya. Segera setelah teriakan keras Soyan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan-lahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Akhirnya itu bergema di atas alun-alun. Kamu sebenarnya adalah murid Yao Chen. Orang tua ini sangat perhatian. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Paviliun Bintang Jatuh, ucap suara bergema. Soyan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah di mana suara itu berasal. Pemilik suara ini merupakan penatua sekte bunga. Dia perlahan muncul menuju alun-alun dan berkata, Huajin, karena Tuan Soyan memiliki permintaan, mari kita dengarkan dia, ucap penatua sekte bunga. Mendengar ini, wanita berpakaian anggun bernama Huajin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berkata, jika Anda memiliki beberapa kata untuk diucapkan, katakan saja dengan cepat, ucap Huajin. Jika kita akhirnya kalah dalam pertandingan ini, warisan Daoki dalam tubuh Yunyun akan diserahkan padamu. Jika pihakmu kalah, posisi ketua sekte bunga akan diserahkan kepada Yunyun, ucap Soyan. Jadi, kamu mengincar posisiku sebagai kepala sekte bunga, ucap Huajin. Yunyun yang berada di samping Soyan buru-buru berkata, Soyan, saya tidak tertarik menjadi kepala sekte. Jangan menambah masalah lagi, ucap Yunyun. Soyan tertawa dingin dan berkata, Nenek Hua awalnya menyerahkan posisi kepala sekte ke Yunyun. Namun Anda tanpa malu merebut token giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini dia hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan Nenek Hua kepadanya, ucap Soyan. Anda sungguh bocah berlidah tajam, ucap Huajin. Ekspresi Huajin menjadi sedingin es ketika dia melihat Soyan berbicara begitu tidak sopan. Namun dia tidak menanggapi. Dia hanya seorang pejabat kepala sekte. Bahkan tidak banyak tetua dalam sekte yang mendukungnya. Kemarahan membara di dalam hati Huajin ketika dia memikirkan bagaimana Nenek Hua meninggalkan harta terbesar untuk Yunyun. Wanita tua sialan, saya telah mengikuti Anda selama lebih dari 1 dekade. Tapi Anda malah menyerahkan posisi ketua sekte kepada pelacur ini, ucap dalam hati Huajin. Huajin menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan amarah di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Yohua Liangjun di sampingnya. Yohua Liangjun melirik Soyan dengan acuh tak acuh. Tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Huajin di dalam hatinya. Dia juga telah mendengarkan beberapa rumor tentang Soyan. Namun rumor tetaplah rumor. Mereka biasanya berlebihan. Terlebih lagi dengan kekuatan bintang 6 Douzun. Terlepas dari seberapa hebat Soyan, dia hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Tidak mudah untuk melampaui perbedaan 4 bintang ini. Yohua Liangjun mengangguk ketika memikirkan hal ini. Matanya berhenti pada Soyan saat dia dengan tenang berkata, karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Anda dapat yakin bahwa diri yang mulia ini akan memastikan Anda tetap hidup karena wajah Yao Chen, ucap Yohua Liangjun. Soyan akhirnya tersenyum saat mendengar ini. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yunyun. Kamu harus mundur sedikit. Saya akan mengurusnya, ucap Soyan. Yunyun terkejut dan segera bertanya, apa yang kamu katakan? Pihak musuh memiliki Douzun bintang 6 dan Douzun bintang 4. Apa tidak menyerahkan diri jika kamu sendirian? Ucap Yunyun. Kamu baru saja mendapatkan kekuatan Douzun dan kamu belum memperbaiki Doki yang diwarisi itu. Kamu pasti bukan tandingan mereka jika kamu bertarung. Ini akan segera berakhir, ucap Soyan. Yunyun menatap Soyan dengan agak ragu. Namun karena kepercayaannya pada Soyan, dia tidak membuka mulutnya lagi. Dia hanya bisa mengangguk pelan dan mundur selangkah. Soyan melangkah maju saat melihat Yunyun melangkah mundur. Api putih pekat perlahan berlama-lama di dalam matanya.
Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan ini dimulai, teriak seseorang penatua sekte bunga. Setelah suara penatua dari sekte bunga itu terdengar, senyum sedingin es terangkat ke wajah Yohua Liangjun. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya bergegas menuju Soyan. Douki yang luas dan perkasa menyebar ke segala arah. Diri yang mulia ini akan melihat seberapa besar kemampuan Yao Chen yang dimiliki muridnya, ucap Yohua Liangjun. Bahu Soyan bergetar saat dia melihat Yohua Liangjun bergegas dengan eksplosif. Sayap tulang hijau merah muncul. Kedua sayapnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju langit. Kecepatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan serangan Yohua Liangjun melesat sepenuhnya. Ekspresi Yohua Liangjun sedikit berubah setelah dia melesat. Segera matanya menatap Soyan yang tergantung di langit. Dengan sikap dingin, dia berbicara dengan acuh tak acuh. "Apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara berlari?" ucap Yohua Liangjun. "Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini," ucap Soyan. Hanya setelah itu Soyan melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul dalam sekejap. Sebuah formasi telah dibuat. Setelah transmisi energi, tubuh boneka setan langit dengan cepat menjadi berwarna cemerlang. Sebuah penghinaan melintas di mata Yohua Liangjun ketika dia melihat boneka ini. Dia menoleh ke arah Huajin dan berkata, "Boneka iblis ya, Huajin, kamu harus mengalahkan Yunyun. Serahkan bocah ini padaku," ucap Yohua Liangjun. Huajin mengangguk. Dia segera mengalihkan matanya yang tersenyum dingin ke arah Yunyun dan berkata, "Pelacur, kepala suku ini akan melihat bagian mana dari dirimu yang menarik perhatian wanita tua itu," ucap Huajin. Kebencian melintas di mata Huajin. Dia memutar pinggangnya dan langsung bergegas menuju Yunyun. Douki melonjak ke segala arah. Sebelum Huajin bisa muncul di depan Yunyun, sosok kuat telah turun dari langit. Tinju yang terisi angin mengerikan akan menghantam kepala Huajin. Serangan dari boneka ini juga menyebabkan ekspresi Huajin sedikit berubah. Gelombang Douki meletus dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan tinju emas itu. Segera suara tabrakan logam yang jelas muncul. Kekuatan menakutkan menyebabkan Huajin terguncang sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Dia melihat matanya dan memfokuskannya pada sosok emas di depannya. "Huajin, kamu atasi dulu boneka itu. Aku akan menangkap anak nakal ini. Boneka itu akan otomatis berhenti setelah aku mengalahkannya," ucap Yohua Liangjun. Hanya setelah itu Yohua Liangjun kembali mengalihkan pandangannya ke arah Soyan di udara. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau tua. Bila angin yang sangat besar merobek langit dan bergegas menuju Soyan dari segala arah. Soyan tersenyum tipis saat dia melihat bila angin itu. Sayap tulang di punggungnya mengepak dengan kecepatan yang menakutkan. Soyan sekali lagi menghindari serangan Yohua Liangjun dengan mudah. Dengan gerakan 3.000 petir bersama dengan penguatan sayap tulang, kecepatan Soyan telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. "Pertempuran ini harus berakhir dengan cepat," ucap dalam hati Soyan. Hanya setelah itu kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel. Banyak pilar api panas juga melesat keluar dari tubuhnya ke arah langit. Teknik Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga, teriak Soyan. 3 teriakan keras terdengar. Aura Soyan langsung melonjak. Dalam sekejap mata itu sudah mencapai tingkat Daozun bintang 4. Setelah melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius sampai batasannya, Soyan tidak langsung berhenti. Tangannya terkepal 3 kelompok api muncul di tangannya. Segera setelah itu dia membuka mulutnya dan menyemburkan sekelompok api putih pekat. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit juga menyebabkan suhu seluruh tempat ini meningkat drastis. Beberapa keringat dingin telah muncul di wajah cukup banyak orang. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya memblokir suhu seperti itu. Ekspresi Yohua Liangjun berubah ketika dia melihat 4 jenis api surgawi tergantung di depan Soyan. Akhirnya dia merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini Yohua Liangjun berencana untuk tidak memberikan Soyan waktu.
Cahaya meletus dari kipas di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Kedua tangannya memegang kipas dan dengan keras mengayunkannya ke udara. "Teknik angin pemisah hebat," teriak Yohua Liangjun. Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak garis retakan hitam segera terbentuk. Garis retakan itu seperti ular berbisa spasial yang tak terlihat. Mereka bergegas keluar melalui ruang kosong dengan cepat menuju Soyan di kejauhan. Soyan tidak peduli dengan serangan Yohua Liangjun. Sayap tulangnya mengepak terus-menerus. Banyak cahaya ditangguhkan di langit. Tubuhnya yang sebenarnya tersembunyi di bawah bayangan, menyebabkan serangan Yohua Liangjun tidak dapat menemukan target. Selama waktu Soyan menghindar, 4 jenis api surgawi di depan Soyan juga dengan cepat bergabung bersama. Dengan kemampuannya saat ini, hanya ada 2 cara baginya untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Itu adalah teratai api pemusnah atau telapak tangan penciptaan surga yang agung. Gugus api terus membengkak dan menyusut di telapak tangan Soyan. Gelombang demi gelombang yang luar biasa liar dan ganas juga perlahan menyebar. Kemarahan muncul di wajah Yohua Liangjun karena upayanya sia-sia menemukan Soyan. "Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi?" ucap Yohua Liangjun. Soyan benar-benar mengabaikan teriakannya. Dia membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia menghindari serangan Yohua Liangjun. Di sisi lain, dia mengaglomerasi teratai api dan menjaga keseimbangannya. Meskipun kekuatan Yohua Liangjun melampaui Soyan, dia masih tertipu oleh Soyan sampai wajahnya berubah pucat. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Soyan sedang mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yohua Liangjun akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga saling berhadapan saat mereka melihat pemandangan ini. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 2 Daozun, dia sebenarnya mampu membuat bintang 6 elit Daozun tidak berdaya, ucap sesepuh sekte bunga. Yun Yun juga terkejut saat dia melihat bayangan yang berulang kali muncul di langit serta teriakan marah Yohua Liangjun. Sulit untuk membayangkan bahwa Yohua Liangjun sebenarnya tidak dapat menangani Soyan. Orang ini telah meningkat sangat cepat, ucap dalam hati Yun Yun. Ketika dia bertemu Soyan untuk pertama kalinya, Soyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja maju ke kelas Dousi. Namun Dousi kecil saat itu sudah memiliki kemampuan untuk menipu elit Daozun bintang 6. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit. Yohua Liangjun yang tidak mendapatkan apa-apa memiliki wajah yang sangat muram ketika berkata, "Bajingan, Yao Chen benar-benar kehilangan muka karena memiliki murid sepertimu," ucap Yohua Liangjun. "Apakah kamu sudah cukup mengejar? Jika itu sudah cukup, sekarang giliranku," ucap Soyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kumpulan api di telapak tangan Soyan bergejolak perlahan. Segera teratai api indah seukuran telapak tangan perlahan muncul dari dalam gugusan api. Saat teratai api muncul, energi dari seluruh tempat ini mengeluarkan suara mendengung dan bergetar. Gelombang demi gelombang aura destruktif menyebar dari dalam teratai api, menyebabkan ruang di sekitar Soyan mengeluarkan beberapa suara retak. Setelah merasakan teror energi ini, ekspresi para tetua dari sekte bunga itu berubah. Mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka. Doki tersebar segera mereka bergandengan tangan dan membangun penghalang doki yang luar biasa kuat di sekitar alun-alun. Jumlah energi yang menakutkan di dalam teratai api juga dirasakan oleh Yohua Liangjun. Meskipun dia juga menyadari bahwa Soyan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, dia tidak menyangka bahwa senjata pembunuh yang hebat ini akan benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Energi pemusnahan semacam itu bahkan membuatnya takut. Yohua Liangjun mengatupkan giginya. Sesaat kemudian dia menghirup udara dalam-dalam dan menghentikan pengejarannya. Segel dengan cepat dibentuk oleh tangannya. Doki megah melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Segera itu berkumpul menjadi raksasa besar 1000 kaki. Raksasa itu sepenuhnya terbentuk menggunakan Doki. Teknik langit yang mendalam. Transformasi dunia Ki, teriak Yohua Liangjun.
Wajah Yohua Liangjun memucat saat raksasa itu terbentuk. Jelas tindakan ini telah menghabiskan jumlah Daoki yang cukup mengerikan. Meskipun ekspresinya mengerikan, tatapannya luar biasa ganas saat menatap Soyan. Teriakan padat yang agak serak keluar dari tenggorokannya. Diri yang mulia ini akan melihat apakah teratai api yang telah Anda buat atau transformasi dunia ki diri yang mulia ini lebih unggul. Teriak Yohua Liangjun. Segel yang dibentuk oleh tangan Yohua Liangjun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin liar segera bertiup di seluruh langit. Tangannya yang besar tampak menggenggam energi alami dengan kuat. Segera cahaya terang yang mengejutkan meletus di tinjunya. Tangannya yang besar diayunkan dan ruang itu segera terbelah. Angin yang menakutkan menghantam dengan keras ke arah Soyan di langit yang jauh. Pukulan dari raksasa ini tampaknya membawa energi alam. Badai ganas terbentuk di tangannya. Bahkan bujur sangkar di tanah telah membentuk beberapa garis retakan tebal karena tekanan ini. Serangan mengejutkan seperti itu memang layak untuk ahli kelas Dozun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, cukup banyak murid sekte bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Tidak disangka Soyan benar-benar mampu memaksa Yohua Liangjun sedemikian rupa dengan kekuatan Dozun 2 bintangnya. Yunyun mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya yang cantik saat dia berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Soyan, tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi serangan kekuatan penuh dari Yohua Liangjun ini. Sosok Soyan tergantung di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin kuat yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh itu dengan kuat menekannya. Suara angin yang menderu itu bergemuruh seperti guntur di samping telinganya. Soyan dengan lembut mengembuskan nafas. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Dozun ya, ucap dalam hati Soyan. Segera dia perlahan mengangkat tangannya dan teratai api pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Soyan tersenyum sedikit sambil mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk ekor api yang indah di udara. Yohua Liangjun tidak berani meremehkan teratai api. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Keduanya bertabrakan dan keheningan sesaat terjadi, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan akhirnya bergema di langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa besar 100 kaki itu juga terkoyak sampai Doki melonjak seperti pilar air. Doki ini baru saja melakukan kontrak dengan badai api ketika diuapkan oleh suhu tinggi menjadi ketiadaan. Doki yang besar dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Soyan menghirup udara dalam-dalam. Dia tersenyum dan berkata, "Meledaklah," ucap Soyan. Badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya benar-benar meledak. Gelombang api dengan kekuatan destruktif terus menyebar. Suhu tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua air di tempat ini menguap. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Raksasa itu hancur berantakan dan seteguk darah segar keluar dari mulut Yohua Liangjun. Sebuah ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namun dia tidak punya waktu untuk terkejut pada saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur telah datang. Jika Yohua Liangjun terkena itu, kemungkinan dia akan langsung dimusnahkan. Yohua Liangjun mengatupkan gigi dan mengedarkan dokinya. Tubuhnya berubah menjadi kilat segera mundur secara eksplosif. Yohua Liangjun sangat cepat. Dalam sekejap mata dia telah menembus penghalang doki di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti di belakangnya. Akhirnya itu bertabrakan dengan keras ke penghalang. Penghalang pertahanan yang sangat besar bergetar hebat. Gelombang menyebar dengan cepat. Untungnya penghalang itu tidak segera runtuh. Sesepuh dari sekte bunga itu baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini.
Tetapi gelombang api destruktif lainnya menyebar. Itu menghantam penghalang Douki dengan keras. Kali ini penghalang Douki akhirnya mencapai batasannya. Setelah suara retakan terdengar, akhirnya penghalang Douki itu meledak. Setelah kehilangan penghalang-penghalang Douki, gelombang api menyebar luas. Melihat pemandangan ini, wajah para murid Sekte Bunga di sekitar alun-alun segera menjadi pucat. Ketika gelombang api akan menyebar ke alun-alun yang sangat besar, desahan orang tua perlahan terdengar di langit. Segera sosok manusia tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang tak terlihat menyebar. Akhirnya itu bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu saling mengikis sebelum perlahan hancur. Melihat sosok yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa sesepuh dari Sekte Bunga mengungkapkan ekspresi gembira dan berteriak. "Penatua pertama!" teriak sesepuh Sekte Bunga. Sosok itu ternyata adalah penatua pertama Sekte Bunga. Setelah itu penatua Sekte Bunga melihat ke arah Soyan dan berbicara dengan nada lemah. "Soyan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan Sekte Bungaku?" ucap penatua pertama Sekte Bunga. Soyan agak malu saat mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari penatua pertama Sekte Bunga ini. Segera dia menakupkan kedua tangannya dan berkata, "Situasinya membuatku tidak punya pilihan. Saya harap penatua tidak akan menyalahkan saya," ucap Soyan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Soyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya. Setelah itu memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya dia mengalihkan pandangannya ke arah Huajin. Pada saat ini Huajin ketakutan, seolah-olah dia melihat monster. Pada saat yang sama sosok menyedihkan Yohua Liangjun bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya suram saat dia berdiri di langit. Jejak darah di sudut mulutnya masih jelas terlihat. Dia mengerti bahwa telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bersaing. Dengan kata lain, Yohua Liangjun dikalahkan oleh Douzun bintang 2 di depan begitu banyak orang. Soyan melirik Yohua Liangjun di kejauhan dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia melirik Huajin dari jarak yang cukup dekat dan menggosok tangannya. 4 api surgawi sekali lagi muncul di depannya. Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi pucat Huajin menjadi lebih pucat. Bahkan Yohua Liangjun, seseorang dengan kekuatan bintang 6 Douzun, tidak dapat menerimanya. Jika dia yang menerimanya sekarang, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu dia buru-buru berteriak, "Aku mengaku kalah!" teriak Huajin. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!